Pada waktu itu negerinya penuh dengan kekeringan. Dan pada waktu itu ia mengajak suaminya yang bernama Elimelek untuk datang ke sebuah negeri yang bernama Moab. Dengan membawa 2 anak laki-lakinya. Satunya bernama Mahlon, satunya bernama Kilion. Dan mereka karena terjadi kekeringan di Bethlehem, mereka pergi ke negeri Moab. Dan di sana mereka mengambil 2 menantu. Kilion untuk diambilnya perempuan Moab yang bernama Orpa. Yang satunya Mahlon diambilnya menantunya perempuan yang bernama Rut. Perempuan ini bernama Naomi. Ini menurut saya perempuan yang bernasib sangat sial. Di tengah negeri Moab, ia ditinggal mati Elimelek suaminya. Setelah itu ditinggal mati suaminya, ia ditinggal mati 2 anak laki-lakinya, yaitu suaminya Rut yaitu Mahlon dan suaminya Orpa yang bernama Kilion. Ini buruk enggak? Ini bukan homya. Ini bukan nasib buruk. Ini benar-benar nasib sangat-sangat buruk. Dengan hancur hati, Naomi yang kini tanpa suami dan anak laki-lakinya, tinggal 2 anak menantunya yang bernama Orpa dan Rut, dengan menangis terseduh-seduh, ia berkata kepada 2 menantunya, Rut, Orpa, saya mau kembali ke Bethlehem. Saya sudah tidak punya siapa-siapa di tempat ini. Allah sudah mengacungkan tangan padaku. Dan ia mengambil semuanya daripadaku. Lalu ia bersikeras untuk menyuruh Orpa dan Rut untuk kembali pulang ke papa mamanya. Orpa akhirnya pulang ke papa mamanya dengan sedih hati. Tetapi Rut tidak. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, setiap orang pernah mengalami yang namanya masa-masa kritis di dalam kehidupannya. Pernah mengalami yang namanya lembah-lembah air mata dan lembah-lembah penentuan. Tetapi reaksi kita ketika kita mengalami lembah-lembah penentuan itu akan berakibat pada masa depan kita. Dan Rut berkata kepada ibu mertuanya yang bernama Naomi, Ibu, tidak. Sekali-kali tidak. Aku akan tetap setia mengikutimu. Kemana saja engkau pergi, kemana saja engkau mau, aku akan tetap mengikutimu. Sebab aku akan mengikutimu sampai maut terjadi di dalam hidupku. Ini sebuah keputusan besar dari orang yang bernama Rut yang kehilangan suaminya yang bernama Mahlon. Ia membuat sebuah keputusan untuk mengikut ibu mertuanya yang bernama Naomi. Dan Naomi berkata, apa-apaan kamu? Orpa itu loh sudah pulang ke rumah papa mamanya, ke Tuhannya papa mamanya, mengikuti kembali Allah dari papa mamanya. Apa-apaan engkau? Kenapa engkau ikut aku? Bukankah aku tidak kau sebut pantas kau sebut dengan nama Naomi? Sebut aku dengan kata Mara.
sebab hidupku penuh dengan kepahitan. Tuhan selalu menganugerahkan hal-hal yang pahit di dalam kehidupanku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap di antara kita pernah mengalami masa-masa penentuan. Ruth mengalami masa-masa penentuan. Ia harus ikut bersama mertuanya, ngerawat mertuanya yang sudah tua dan kira-kira bakal juga akan mati. Atau ia pulang kembali ke rumah papa mamanya. Beda tindakan, tapi beda nasib. Orpa mengambil keputusan untuk mengikuti saran Naomi yang sedang frustasi. Tetapi Ruth memilih mengambil keputusan untuk ikut bersama ibu mertuanya. Dan dia berkata, tidak akan ada seorang pun yang dapat memisahkan kita kecuali maut. Aku akan mengikuti Tuhanmu. Aku akan mengikuti Allahmu. Aku akan mengikuti kemana saja engkau pergi. Lalu kembalilah mereka ke sebuah kota asal kelahiran Naomi, yaitu Bethlehem. Karena Naomi mendengar di Bethlehem sudah tidak terjadi kelaparan lagi. Tangan Tuhan mulai turun di negeri itu dan negeri itu kembali menjadi makmur. Lalu tiba-tiba ketika kembali di Bethlehem, mereka butuh makan, mereka butuh minum, mereka bekerja. Akhirnya menantu yang luar biasa ini yang bernama Ruth bekerja. Bekerja waktu itu musim penggirikan jelai. Dan ia memungut biji-biji jelai. Dan dilihatnya pada waktu itu tuan tanahnya bernama Boas. Boas itu enggak ganteng. Alkitab mencatat Boas itu enggak ganteng. Boas itu sudah tua. Kira-kira usianya setara dengan ayah mertua Naomi. Karena Boas adalah masih kerabat dari Elimelek. Kerabat itu satu marga. Dan Boas ketika melihat Ruth, kamu perempuan yang terkenal itu. Karena kesetiaanmu kepada ibu mertuamu. Mari sini. Pulanglah. Tapi jangan dengan tangan hampa. Bawalah jelai-jelai ini untuk ibu mertuamu. Satu kali ketika ibu mertuanya melihat Ruth dan berkata, Ruth, apa yang kamu bawa? Ibu, saya membawa jelai-jelai. Dari kebunnya siapa? Dari kebunnya Boas. Loh, itu masih kerabatmu. Itu masih ada hubungan saudara sama ayah mertuamu. Itu, ya. Nah, menurut firman Tuhan di perjanjian lama, yang ada hubungan kekerabatan harus bertanggung jawab kepada kerabatnya tersebut. Lalu sidang jemaat Tuhan apa yang dilakukan? Naomi mulai merancangkan sesuatu buat masa depan Ruth. Ia berkata, Ruth, sini Ruth. Kamu ikut aku terus kan? Udah kumal kan? Udah kucel kan? Ya kan? Wah, bau badanmu walaupun kau cantik kamu sudah bau kan? Sini Ruth. Kamu pergi ke salon. Luluran sana. Facial sana. Ya kan? Beruraplah di sana. Ya nggak ada salon, ini bercanda. Tapi dia disuruh untuk luluran, disuruh untuk berurap, untuk berdandan. Pakailah pakaian baru. Secantik mungkin ya. Kalau bisa pakai pakaian secantik mungkin. Nanti lihat ya. Kalau waktu Boas sedang tertidur. Kamu lihat tempat tidurnya. Dan kamu singkapkan selimutnya. Dan tidurlah di kakinya Boas. Lalu terjadi pesta. Waktu itu musim
musim panen sudah hampir berakhir dan mereka mengadakan pesta, Boas minum dan akhirnya tertidur. Di sana Ruth tidur juga atas perintah daripada ibu mertuanya yang bernama Naomi. Dan Boas kaget. Kenapa kakiku geli-geli ya? Ada apa ini ya? Ada seorang makhluk apa ini yang menggelitik kakiku? Dan dia terkejut. Ternyata yang tertidur di sebelah kakinya adalah Ruth. Dan Boas hari itu, apa yang kamu minta Ruth? Kenapa kamu tidur di sebelah kakiku? Aku meminta perlindungan dari engkau Tuanku. Lalu Boas tergerak hatinya. Ia bergetar. Ruth, engkau enggak cari yang muda. Engkau enggak cari yang kaya. Engkau enggak cari yang cakep. Tapi engkau cari yang sesuai dengan hukum firman Tuhan. Mulai sekarang, aku akan mengangkat engkau jadi istriku. Menikahlah mereka. Kamu tahu, perempuan yang predikatnya paling sial, 10 tokoh yang paling sial di Alkitab, itu menjadi 10 tokoh yang paling bergembira di Alkitab. Lalu apa? Lalu Ruth hamil. Ia hamil anak laki-laki. Siapa nama anak laki-laki itu? Obed. Siapa Obed? Saya nggak kenal. Itu kakeknya Daud. Ayahnya Daud bernama siapa? Isai. Kakeknya Daud bernama siapa? Obed. Dan waktu itu perempuan-perempuan Bethlehem berkata, Naomi, lihatlah perempuan anak menantumu melahirkan anak laki-laki cucumu. Bukankah dia seorang perempuan yang jauh lebih berharga melebihi 7 anak laki-laki bagimu? Luar biasa. Ketika saya baca kitab Rut, hati saya begitu tergetar. Saya begitu terharu. Kesetiaan Rut dengan mertuanya tidak tertandingi. Sekalipun dia ada di lembah penentuan, dia di dalam masa-masa penentuan. Apa yang terjadi? Rut tidak mengikuti saran kebanyakan orang seperti Orpa. Tetapi dia memilih untuk sehidup semati bersama ibu mertuanya. Dan mengikuti Tuhan Allah yang disembah oleh ibu mertuanya. Dari seseorang yang bernasib sangat buruk. Yang tangan Tuhan teracung pada dia. Yang seakan-akan hanya ada kematian demi kematian. Bagaimana tidak? Suaminya Elimelek mati. Anaknya Mahlon, suaminya Rut mati. Kilion, suaminya Orpa mati. Tentu saja hatinya sangat sedih dan sangat perih. Dan dia tidak punya siapa-siapa. Tetapi lihat sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Keputusan kita menghadapi masa-masa sukar di dalam kehidupan kita menentukan hasil akhir yang kita terima dari Tuhan. Kalau Rut bersama-sama dengan Orpa kembali ke papa mamanya, tidak akan ada sebuah kisah pahlawan Tuhan berikutnya, yaitu Rut. Rut seorang perempuan Moab. Tidak ada garis-garisnya, dari Bethlehem itu tidak ada garis-garisnya. Tetapi dipakai Tuhan menjadi seorang ibu yang mengandung kakeknya Daud. Dan menjadi sebuah garis keturunan langsung dengan Tuhan Yesus. Ini penghormatan yang luar biasa. Pikiran manusia selalu berkata Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu jahat, Tuhan itu sudah buruk perilaku sama aku. Tuhan mungkin sudah tidak ingat sama aku. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dengan perjanjiannya. Naomi bukan berkata berarti marah lagi.
Ia tidak perlu mengganti namanya dengan kata Mara, artinya si pahit dari Tuhan. Bayangkan, ketika Anda di posisi Rut, Anda mengalami lembah-lembah penentuan di dalam hidupmu, apa yang kamu lakukan? Akankah engkau berstatement seperti Rut? Kemana saja engkau pergi, aku akan ikut. Aku akan selesaikan pertandinganku. Dan aku akan tetap sembah Tuhan Allahku. Dan aku akan mengikutimu sampai maut. Kisah Rut ini tidak saya terjemahkan sebagai memperoleh pasangan hidup. Rut itu seorang janda. Dan dia sudah tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan angkat dia. Berapa banyak engkau kehilangan pekerjaan, kau marah dengan Tuhan. Kau kehilangan pacar, engkau marah dengan Tuhan. Kehilangan, mohon maaf, orang-orang yang terdekat denganmu, kita menjadi marah dengan Tuhan. Tetapi Tuhan melihat hatinya Rut. Hati seorang pemimpin wanita yang bisa dipakai Tuhan untuk melahirkan generasi langsung dari Kristus Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kadang di dalam kehidupan kita memasuki masa-masa penentuan. Di dalam masa penentuan, keteguhan hati dan ketaatan itu kuncinya. Rut memilih teguh hati. Mungkin Anda bilang, loh salah sendiri. Naomi sih nyuruh pulang, makanya Orpa pulang. Orpa tidak tercatat namanya kembali di Alkitab hanya sekali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sama-sama anak menantu, nasibnya beda banget. Rut mengikuti hukum-hukum firman Tuhan. Aku tidak mau kembali ke dewa-dewa nenek moyangku, ke Allah nenek moyangku. Aku akan mengikuti Allah Israel. Aku akan mengikutimu, ketaatan, keteguhan hati. Hal yang paling berat di dalam masa-masa lembah air mata adalah ketaatan. Anda baca Hosea. Hosea disuruh menikahi perempuan pelacur, itu tidak mudah. Itu merendahkan harkat diri, martabat. Anda tahu? Saya bacakan di dalam nabi, seorang nabi. Sekarang saya mau tanya, seorang nabi siapa yang pernah dipermalukan oleh Tuhan, seakan-akan dipermalukan oleh Tuhan? Nabi Yesaya. Saya bacakan Yesaya 20 ayat 2. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, berfirmanlah, pergilah, bukalah kain kapung dari pinggangmu dan tanggalkan kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian dan berjaranglah ia telanjang dan tidak berkasut. Bayangin nggak? Nabi ini disuruh tidak pakai apa-apa. Tuhan itu aneh nggak? Perintah Tuhan itu kelihatannya aneh-aneh. Perintah Tuhan itu kelihatannya nggak masuk akal. Tetapi jikalau engkau belajar untuk taat, hasilnya akan sangat luar biasa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya hari-hari ini ada orang-orang tertentu di tempat ini yang mengalami lembah-lembah air mata, lembah-lembah penentuan. Sikapmu, tindakanmu menentukan masa depanmu dan garis akhirmu. Mau seperti Orpa atau seperti Rut, sama-sama anak menantu. Satunya diangkat Tuhan secara luar biasa. Yang satunya menjadi orang biasa-biasa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bukan karena Rut cantik, tidak. Tapi Rut adalah tipikal wanita gambaran dari kasih setia Tuhan.
Wanita yang setia dengan perjanjian Tuhan. Wanita yang taat kepada Tuhan. Dan wanita yang melakukan hukum-hukum firman Tuhan. Apakah engkau adalah pria yang setia? Apakah engkau wanita yang setia? Jikalau engkau setia, Tuhanmu tidak akan pernah mempermalukanmu. Tuhanmu tidak akan pernah mengecewakanmu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mungkin hari-hari ini engkau merasa hidupmu seperti Naomi. Mengganti namamu dengan kata Mara. Yang artinya pahit. Hidupku itu pahit. Tidak pernah ada senang-senangnya. Kamu lihat akhir hidupnya Naomi. Dia menjadi salah satu garis keturunannya Raja Daud. Diangkat Tuhan secara luar biasa. Kamu tahu, bagi Naomi, Rut itu berharga dari 7 anak laki-laki. Hati saya bergetar. Perempuan-perempuan, apakah engkau lebih berharga di mata Tuhan daripada 7 anak laki-laki? Saya cuma mau kasih tahu, ketika Tuhan melihat kesetiaanmu, mungkin loh ya, Tuhan berkata, bagiku kau lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup ini penuh dengan tantangan. Tidak ada segala sesuatu yang mudah. Tapi reaksi kita di lembah penentuan kita akan menentukan masa depan kita, dan lembah penentuan tidak bisa diulang kembali. Mungkin Orpa datang kepada Naomi, coba gitu aku ikut engkau ibu mertua, makanya jangan usir-usir aku, ya kan? Coba aku ikut engkau, tidak bisa diulang. Berbahagialah engkau, hai pahlawan-pahlawan Tuhan yang tersebut dalam kitab Yoel. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang ada di lembah-lembah penentuan. Dan Tuhan mau membangkitkan pahlawan-pahlawan di lembah-lembah penentuan itu. Rut menjadi orang yang nasibnya paling sial, tetapi menjadi orang yang nasibnya paling beruntung sedunia. Karena sikap hidupnya menerima kebaikan Tuhan. Sikap hidupnya menerima keadilan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah gagal. Amin? Amin. Yang berikutnya, kalau kamu disuruh Tuhan itu, mau gak sih? Contoh. Berdoa buat Jakarta. Jalan kaki dari Surabaya sampai Jakarta. Ketika Anda dapat suara Tuhan seperti itu, reaksi Anda apa? Diiblis-ibliskan kan. Setan, nyala engkau. Engkau kepingin membuat aku mati. Engkau ingin membuat aku hancur. Tapi lihat, Yesaya disuruh tidak pakai apa-apa. Para teolog mungkin mengatakan Yesaya itu cuma pakai celana renang. Ada yang berkata enggak pakai apa-apa. Dan tidak pakai pakaian itu selama berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun. Taat. Coba, kamu disuruh pergi ke Ethiopia dan menikahi raja di sana. Di suku pedalaman. Kira-kira kamu tengking itu dalam nama Tuhan Yesus atau terima? Loh. Jangan gitulah Pak Pendeta. Tuhan itu kagak aneh-aneh. Loh, Hosea lo disuruh aneh-aneh sama Tuhan. Yesaya lo disuruh aneh-aneh sama Tuhan. Dan saya bila ceritakan begitu banyak yang disuruh kelihatannya aneh-aneh. Tapi Tuhan tidak suka yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh kadang dipakai Tuhan untuk menunjukkan ketaatanmu. Tuhan bisa berbicara kepada kita dalam segala perkara dan segala keadaan. Saya ingat waktu KKR kedua atau ketiga, waktu kami masih di universitas.
Waktu itu tidak ada dana. Panggung, musiknya pun kita mengambil musik dari acara dangdutan karena supaya murah. Dan waktu itu hujan sangat lebat. Tapi kali itu, karena kita tidak punya apa-apa, kita bergantung sama Tuhan. Tuhan cuma bilang, tunjuk arah utara. Ditunjuk. Ya kan? Ya, waktu itu saya punya pelayan Tuhan yang cukup taat-taat, termasuk saya. Ayo tunjuk bareng-bareng. Nggak ada selfie waktu itu. Kalau kalian nunjuk bareng-bareng kan selfie kan? Gitu ya, seperti itu. Di waktu itu, saya berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hujan berhenti. Kita hitung 1 sampai 10. Tapi waktu itu penuh iman. 1, 2, 3, 4, 5. 2 orang ketika ngomong 6 itu berat gitu loh. Sudah gak yakin banget gitu ya. Hatinya udah mulai hancur gitu ya. Dan kira-kira yang berhitung 7, 8, 9, 10 itu tinggal 2 orang. Tahu gak, salah satunya saya. Saya pun gemeteran, ini kok pada gak ngitung gitu ya, seperti itu. 2, 3, tambah deras, 4, guntur. 5, udah suaranya menipis semua gitu ya, seperti itu. Saya tahu wajah-wajah yang kurang percaya, tapi sungkan karena saya waktu itu ketuanya. Sungkan sekali sama saya. Ini ketuaku Sodo Edan gitu ya, seperti itu. 7, 8, 9. Kamu tahu, ketika kita ngomong 9 dan hujan tidak berhenti, imanmu hancur enggak? Hancur. Hancur. Ya kan? Hancur. Tapi supaya kelihatan rohani. Wah, enggak ya. Saya tetap berdiri. Hati saya berdebar dengan kencang. Tuhan suruh tunjuk sebuah arah. Kami tunjuk sama-sama sebuah arah. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hujan berhenti. Apa yang terjadi? Berhenti. Seperti nggak ada hujan. Saya bingung. Taat ya Tuhan ya. Dari situ saya belajar untuk taat sama Tuhan. Nggak masuk akal. Ngapain sih nunjuk arah utara? Ngapain sih? Bisa timur, bisa barat, bisa selatan, bisa barat daya, bisa timur laut, bisa tenggara. Kenapa harus utara? Saya juga nggak ngerti. Tapi saat itu, saya diizinkan Tuhan untuk melihat peperangan-peperangan rohani. Ternyata di sebelah utara ada hewan yang besar, yang seperti naga. Dan waktu itu saya sedang menunjuk naga itu. Puji Tuhan, naganya gak menyerang saya dan menggigit telunjuk saya. Tapi dia langsung pergi. Puji Tuhan. Kita belajar taat sekalipun gak masuk akal. Asal masih sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan suruh dan kamu mengenal suara Tuhan, Dia tidak pernah mempermalukan engkau. Amin. Amin. Mau jadi Rut atau mau jadi Orpa? Siapa yang mau jadi Rut angkat tangan. Siapa yang mau jadi Orpa angkat tangan. Cowok angkat tangan juga gak apa-apa. Pilih hari ini. Jadi Rut atau jadi Orpa. Yang jadi Rut angkat tangan. Orpa tidak tercatat menjadi kitab pahlawan Tuhan. Tapi Rut menjadi tercatat di dalam kitab pahlawan Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari penentuan buat bangsa ini. Indonesia, sebelum lawatan yang besar dari Indonesia, Tuhan atas Indonesia untuk terakhir kalinya, selalu akan ada badai. Tetapi janji Tuhan atas Indonesia, bahwa pulau-pulau terkecil di Indonesia akan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Amin. Amin. Tuhan mau proses kita. Rut adalah seorang yang diproses cukup panjang oleh Tuhan. Mentalnya betul-betul dipukulin sama Tuhan. Tuhan memproses bangsa Israel. Tuhan memproses Musa. Tuhan memproses Harun. Tuhan memproses begitu banyak orang. Masing-masing beda waktunya. Berapa lama engkau diproses Tuhan? 40 tahun dari sekarang?
opa-opa kamu nanti. Dan jadi oma-oma, tidak apa-apa. Saya mendekati garis akhir dan saya akan menyelesaikannya. Ngawur kamu. Ya, sekarang saya mau tanya, kamu diproses Tuhan berapa tahun? Tuhan itu sedang memproses kita tahu. Kalian ini pemimpin-pemimpin yang sedang diurapi Tuhan loh. Sedang diproses Tuhan. Ada yang diproses Tuhan. Diberikan nasihat, marah. Gak jadi. Tuhan tetap sayang sama dia. Oh sayang banget. Tapi lebih lama prosesnya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Amin. Tapi prosesnya bisa lama. Jangan marah-marah. Jangan mokong. 40 tahun nanti kamu diproses Tuhan. Baru dilahirkan menjadi seorang pemimpin. Yang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan selalu memproses kita. Tapi jangan lama-lama. Engkau tidak akan ambil bagian di dalam peperangan rohani. Tuhan Yesus ke Bethlehem itu naik apa sih? Kuda apa keledai sih? Keledai. Mungkin iblis cekikian. Pahlawan Tuhan naik keledai. Keledai itu adalah binatang yang paling nurut dan sanggup membawa beban. Yang mau dibentuk. Siapa yang mau jadi keledai-keledainya Tuhan? Goblok. Bodoh. Supaya tidak minteri Tuhan. Saya mau jadi keledainya Tuhan. Tapi tidak mau selama-lamanya jadi keledai. Amin. Karena di kitab Wahyu. Yang berperang itu yang pakai kuda. Bukan keledai. Siapa yang mau jadi keledai terus seumur hidupnya? Dungu, goblok, oon. Jangan mau. Keledai yang dungu, goblok, oon ini. Tapi kesetiaannya tingkat tinggi. Keledai itu akan menjadi kuda perang yang luar biasa. Di kitab Wahyu kita mengenal kuda hitam. Kuda putih, ajaran sesat. Kuda merah. Kuda-kudaan tidak ada. Yang jelas, Tuhan sedang mempersiapkan bala tentaranya untuk menunggang kudanya Tuhan. Amin. Amin. Siapakah penunggang kuda itu? Orang yang dipersiapkan Tuhan. Kemarin saya bicara di Dewasa Muda. Kamu mau tahu, supaya engkau menjadi profesional. Kita ini semua profesionalnya Tuhan. Profesional itu salah satunya berasal dari kata ISO, same, sama, standar. Harusnya di seluruh dunia standar anak Tuhan itu sama, ya dan amin. Sesuai dengan Alkitab, amin, amin. Lalu bagaimana kita bisa memperoleh standar yang sama itu? Kita harus dilahirkan kembali. Bacanya agate, tapi sebenarnya tulisannya agate kalau nggak salah. Yaitu dilahirkan dari sorga, memiliki mimpi dari sorga, memiliki visi dari Tuhan, memiliki mimpi dari Tuhan. Dan mengganti mimpi kita dengan mimpi-mimpi Tuhan. Supaya kita bisa memperoleh garis akhir dengan baik. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kalau kamu peka, beberapa pendoa yang share kepada saya, detak jantung Tuhan itu semakin cepat atas Indonesia. Kamu tahu, kalau kita ketemu sama orang yang kita cintai, detak jantung kita bertambah cepat nggak? Bertambah cepat. Rahasia polisi bertambah cepat, gitu ya, seperti itu. Kena begal bertambah cepat, tapi bukan itu. Ya kan, detak jantung yang berdebar kencang karena cinta itu berbeda. Rasanya deg-deg gimana gitu loh ya. Kalau di polisi kan deg-deg, bawa SIM, tidak bawa. Ya kan? Kalau detak jantungnya ketemu begal, seperti itu, kabur. Kalau ketemu Tuhan beda. Detak jantung Tuhan atas Indonesia ini bukan detak jantung orang yang sedang marah, tidak. Tuhan sedang jatuh cinta akan Indonesia. Tangan Tuhan ada pada Indonesia. Tabut Tuhan ada pada Indonesia. Beberapa pendoa berkata, setelah Amerika
mengalami tabut Tuhan. Dan tabut Tuhan itu berpindah ke Asia kecil, berpindah ke China, berpindah ke negara-negara. Terakhir, Indonesia akan mengalami tabut Tuhan yang terakhir. Tabut Tuhan itu artinya apa? Masa-masa penentuan. Tuhan dimuliakan di sana. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, harusnya engkau mengalami yang namanya kodrat ilahi. Saya mau tanya, seekor harimau dengan seekor rusa memiliki kodrat. Kalau kamu lihat di saluran Discovery, rusa itu akan bangun lebih pagi dari harimau untuk menghindari harimau. Tidak pernah ada saya lihat di saluran itu rusa masih pakai bantal bubuk-bubuk siang yang enak, bubuk-bubuk, dia nggak akan makan. Tapi harimau juga punya insting. Dengan setengah mengantuk, dia akan mencoba berlari cepat. Sekarang saya mau tanya, insting dari rusa dan harimau. Mereka memiliki insting, tapi anak-anak Tuhan memiliki insting rohani enggak? Hei, kedatangan Tuhan udah cepat, men. Kamu mau mengumpulkan harta, hartamu akan segera dimakan oleh ngengat. Hei orang-orang kaya, kumpulkan hartamu. Ups, itu akan dimakan oleh ngengat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang memproses beberapa di antara kalian. 80% sampai 100%. Tuhan akan memproses kalian untuk mendengarkan suara sorga. Pada waktu malam yang masih hobinya buat dosa, engkau akan diberikan rasa frustasi yang hebat. Nafsumu tidak akan bisa memuaskan engkau. Yang hobinya main game, kau akan boring suatu saat. Yang hobinya nggak jelas, engkau akan jenuh suatu saat. Sampai akhirnya Tuhan akan membangkitkan sebuah detak jantung yang baru di dalam kehidupan anak-anak percaya. Dan detak itu bisa merasakan langkah-langkah sorga sedang turun ke bumi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya pernah bilang, ketika gurun Sahara bersalju dan Indonesia menjadi sebuah padang Arafat, disitulah kedatangan Tuhan dimulai. 2 tahun yang lalu saya pernah mendapatkan itu dari Tuhan. Dan beberapa waktu yang lalu saya pernah bagikan ke teman-teman saya. Dan teman-teman saya memberikan sebuah postingan yang luar biasa. Padang pasir sekarang bersalju. Puji Tuhan. Detak jantung Tuhan sudah semakin dekat. Kamu mau merespon atau tidak? Masih tenggelam dengan dosa-dosamu? Tuhan tidak sayang aku. Aduh, Naomi loh. Yang ngumpat-ngumpat sama Tuhan, Tuhan tidak sayang sama aku, nasibku buruk, diambil, hidupku itu penuh pahit, tidak ada seneng-senengnya. Tapi Tuhan masih ingat loh sama Naomi. Tuhan tidak lihat bibir ini bibir terkutuk, amin. Amin. Tapi Tuhan lihat hati. Anda bisa mengumpat, bisa. Saya bisa mengumpat, bisa. Secara bawah sadar ketika bisa. Tapi Tuhan lihat hati. Dan detak jantung surga sudah semakin dekat. Indonesia for Christ 2017. Saya rindu Anda digerakkan Tuhan untuk menjadi pembela-pembela kebenaran. Penjaga-penjaga kebenaran Tuhan. Imamat rajani. Kata imamat, New King James-nya, masketir. Hari-hari ini engkau akan dijadikan imamat rajaninya Tuhan. Pengawal-pengawal kerajaan Tuhan. Pengawal mandat Kristus supaya terjadi apa yang difirmankannya. Amin. Amin. Tuhan berkata, kita
bangun rumah doa bagi Tuhan. Oleh karena itu, mungkin kalian sudah diingatkan gerakan membangun rumah doa. Akhir dari Indonesia sudah jelas. Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan. Kalau saya dapat sih, tidak 100%. Dan ikuti detak jantung Tuhan berikutnya. Ketika saya dengar rumah doa, rumah pemulihan, hati saya bergetar. Kita persiapkan diri dulu baik-baik. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin? Amin. Mau gak dengerin detak jantungnya Tuhan? Ruth adalah seorang yang mendengarkan detak jantungnya Tuhan. Dia tahu Allah yang disembah ibu mertuanya Naomi adalah Allah yang dahsyat dan tidak pernah berdusta. Dan dia menerima kegenapan seluruh firman Tuhan. Ia menjadi garis dari Raja Daud yang luar biasa itu. Hari-hari ini ada 2 kitab Injil yang ditemukan. Satu kitab adalah kitab palsu. Satu kitab adalah kitab asli. Yang salah satu isinya bahwa mengokohkan ketuhanan Tuhan Yesus. Yang satunya palsu. Ketika makam Tuhan Yesus yang tidak pernah disentuh beberapa ratus tahun. Itu sedang diselidiki oleh arkeolog yang ingin menemukan bahwa sebenarnya Yesus itu tidak pernah bangkit tapi mati. Tapi dia menggunakan sebuah statement. Di sana saya tidak menemukan satu serpihan tulang pun yang tertinggal. Yesus kita adalah Yesus yang hidup. Amin. Amin. Yesus kita hidup bukan karena propaganda. Tapi karena kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kebenaran yang masuk perlu dibela. Itu bukan kebenaran. Itu kebenaran yang gak sempurna. Yesus hidup dan itu faktanya. Dan karena dia hidup, kita ada hari esok. Karena dia hidup, kita mendapatkan warisan ilahi sebagai anak-anak Tuhan. Kita bergerak untuk Tuhan. Ikuti conference, fire conference. Mulai bangun rumah doa. Anda punya dana berapapun, sisihkan. Ini bukan pekerjaan saya. Ini pekerjaan semua dari tempat ini untuk membangun rumah Tuhan. Kalau kita tidak disiplin diri kita seperti itu, kita kedagingan nanti di masa tua kita. Kita menginginkan, kita membisniskan bisnis rohani. Dan itu masalah besar. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir, sudahkah Anda siap untuk menerima proses berikutnya dari Tuhan, yaitu sebuah proses yang mempersiapkan Anda menjadi penunggang-penunggang kuda di akhir zaman. Hari-hari ke depan tidak ada yang pasti, tapi yang pasti Tuhan membimbing langkah-langkah orang benar. Mari kita tundukkan kepala kita, pemain musik maju ke depan. Dan saya rindu kita mengambil respon sorgawi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan rindu orang-orang yang setia seperti Ruth. Di saat badai di dalam kehidupannya, di saat dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dia menetapkan hatinya untuk mengikuti Tuhannya, untuk menyembah Tuhan Israel, Tuhan yang dianut oleh ibu mertuanya. Dalam segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi, selalu mendatangkan kebaikan, selalu mendatangkan kebenaran. Mari, jangan biarkan waktu-waktu Tuhan berlalu begitu saja. Tanpa kita sadari semuanya sudah tidak ada lagi, kesempatan yang sudah diberikan sudah pergi. Lembah-lembah penentuan mungkin tidak akan terjadi 2 kali di dalam kehidupan Anda. Seperti Ruth dan Orpa. Mereka mengalaminya cuma sekali. Tapi respon mereka menghasilkan hasil yang berbeda juga. Ambil keputusan hari ini untuk mengikut Tuhan.
Ambil keputusan hari ini untuk mendengarkan detak jantung sorgawi. Anda yang masih berbuat dosa, hidup tenggelam dalam dosa, bukannya Tuhan tidak mencintai Anda, enggak, Tuhan itu sayang sama Anda. Engkau adalah milik kepunyaannya, engkau tidak akan dibiarkannya terhilang. Sampai nafas terakhir di dalam kehidupanmu, Dia tetap menjagamu. Tapi yang menyelamatkanmu bukan penjagaan Tuhan, tapi keputusanmu untuk menerima kebenaran-kebenaran dari Tuhan. Hari-hari ini tangan Tuhan sedang menanti. Hari-hari ini hati Tuhan sedang mencari. Saya percaya itu terjadi. Tangan Tuhan menanti akan hati yang rindu, menjawab semua panggilannya. Hati Bapa mencari akan jiwa yang haus, meminum cawan kerinduannya. Tangan Tuhan menanti akan hati yang rindu, menjawab semua panggilannya. Hati Bapa mencari akan jiwa yang haus, meminum cawan kerinduannya. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa sadari rindumu di hatiku. Jangan biarkan waktu berganti tanpa sadari kasih-Mu di hidupku. Mari kita angkat tangan bersama-sama. 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 Bersama-sama.